Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda. Episode kali ini saya benar-benar senang banget karena you know what guys, sekarang saya ada di Sekretariat Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Tadi juga saya sempat ikut membagikan takjil dari program Karang Taruna, dan juga kebetulan tadi siang Karang Taruna Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan rapat kerja terakhir. Dan alhamdulillah juga ini saya dipilih oleh orang-orang hebat, orang-orang penting yang ada di Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Bapak-bapak. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan kepada saya selaku perwakilan dari DPC Pakuni Kabupaten Kuningan. Karena kita ada di ONET, obrolan tunanetra, obrolan fleksibel, santai dan intens. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu dong satu-satu. Mohon maaf ini, mohon bantuannya karena saya tidak bisa melihat. Boleh dong dari sebelah kiri saya ada siapa aja ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Nama saya Muhyiddin, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Siap, Bapak Kang Mumu. Assalamualaikum. Lalu ada siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Kang Madri kan selaku sekretaris Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Kang. Coba ini sebelah saya siapa lagi? Saya Budi Hidayah. Pak Budi Hidayah ya, ini Ketua DPC Pakuni Kabupaten Kuningan ya Pak ya? Termasuk Karang Taruna juga ya Bapak ya? Coba di sebelah kanan saya ada Bapak siapa? Maaf Bapak. Siap, saya Kang Yari Susanto, Betul. Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jawa Wah, Barat. alhamdulillah, amin. Terus ada lagi, masih ada nggak? Ya, saya perkenalkan, saya Raji Sukiyadi, asal dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Jadi ini ada dari berapa ya? Oh, ada lagi. Oh, sebelah kiri. Ya, coba mana? Nah, saya ini Muhammad dari pengurus juga. Di pengurus Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah. Ada lagi? Nama saya Angga dari pengurus nasional provinsi Gilo. Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Oh, di Jawa Barat. Masya Allah, Bapak salam kenal. Jangan hormat dari saya. Alhamdulillah, amin. Sudah semuanya memperkenalkan dirinya. Alhamdulillah, amin. Nah teman-teman, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan kepengurusan di Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Sebelumnya saya mau ngobrol ke Pak Ketua dulu nih Pak ya. Boleh. Kang Mumu ya Kang ya. Kang, di luar sana tuh sebenarnya masih ada yang belum memahami Karang Taruna itu apa. Tentunya juga kami tunanetra juga masih belum terlalu paham akan Karang Taruna. Siapa tahu di masyarakat luas juga belum paham ya Kang ya. Coba sedikit aja Kang, Karang Taruna itu apa sih Kang? Oke, ya terima kasih Kang. Karang Taruna itu adalah organisasi yang terbangun atau dibangun oleh kalangan anak muda. Ini ada di seluruh tingkatan Kang. Itu dari mulai nasional, dari mulai tingkatan nasional, kemudian provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, bahkan hingga ke dusun-dusun ya Kang. Oh iya, betul. Jadi semua tingkatan ada Karang Taruna. Ini dibangun atau dibentuk berdasarkan kumpulan-kumpulan anak-anak muda yang ada di desa, terutama kita di kabupaten ini beranggotakan atau pengurus itu terdiri dari berbagai kecamatan ya, dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan. Kebetulan ada 32 kecamatan nih. Alhamdulillah kepengurusan kali ini yang saya pimpin, barusan saya dilantik 2 bulan yang lalu, dan kita alhamdulillah di kepengurusan kita ada perwakilan dari 32 kecamatan. Wow, banyak ya Pak ya. Lebih dari 1.000 mungkin? Kalau anggota saya yakin lebih Ya Pak ya. karena dari kabupaten sampai kecamatan, desa, lingkungan RT juga ada. Nah, tadi menyinggung Bapak baru dilantik ya Pak ya? Saya juga nggak tahu. Berarti Bapak menjabat baru berapa? Baru 2 bulan 3 bulan ini. 2 bulan 3 bulan. Iya. Apakah Bapak senang ada di Karang Taruna? Senangnya ada, senang ya ini Alhamdulillah. pusing Bersama ya. Wah, apa komisinya apa nih yang kita bahas ya? Enggak pusing. Bahagia Pak ya? Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Amin. Berarti Karang Taruna di Kabupaten Kuningan emitnya ke tanggal berapa Pak? Kita bulan September. Bulan September. Berarti
Sudah berapa tahun tuh adanya? Kita Karang Taruna dari tahun 1960 1960 ya. dari zaman waktu itu gubernur DKI ya, Ali Sadikin. Wah, berarti sudah lama banget ya Pak ya. Iya. Sudah dari tahun 60 sekarang 2024 ya. Udah lama banget. Itu kalau umur orang tuh udah matang. Nah, Kang Mumu, keanggotaan Karang Taruna sendiri itu berarti kan dari berbagai kalangan ya Kang ya. Nah, termasuk saya ingin bertanya, apakah dari disabilitas juga ada yang menjadi anggota? Apakah boleh menjadi keanggotaan di Karang Taruna? Dan berapa persen sih kaum disabilitas itu boleh masuk ke anggotaan? Oke, ya tentunya sangat boleh sekali. Justru kita ingin menyentuh semua kalangan ya, termasuk teman-teman di kalangan disabilitas ya, kaum disabilitas. Dan ini terbukti Kang Budi mewakili dari Terkuni ya, dari Perkuni masuk di kepengurusan kabupaten. Bahkan kepengurusan sebelumnya Kang Budi masuk ya. Itu artinya ada Kang Didin juga sama. Artinya kita ada keterwakilan dari tunanetra ya. Bahkan belum ketua lama. Oh iya, ketua lama juga. Ketua Denisonet, Pak Dr. Elon juga disabilitas juga. Tunanetra beliau. Nah, itu pengetahuan yang untuk kita ya Pak ya. Iya, hanya saja beliau nasibnya bagus tuh. Sudah jadi kepala dinas. Mudah-mudahan kita semua bisa ya mengikuti jejak Pak Elon. Maksudnya nasib dengan saya diperbandingkan dengan Pak Elon, bagus Pak Elon. Saya rasa sama aja Pak. Kita masih semua bisa ya Pak ya. Berarti alhamdulillah memang tidak ada persentasenya Pak ya. Berarti boleh berapapun masuk ya Pak ya. Boleh tanpa terkecuali ya Pak ya. Tidak ada pengecualian. Nah, saya tadi juga mendapat informasi udah rapat ya Pak ya. Iya betul. Rapat kerja, berarti rapat kerja tahunan? Tadi rapat kerja pertama kita pasca dilantik, jadi Betul. langsung kita rapat kerja tadi kita bahas program-program untuk setahun ini ya, untuk tahun pertama. Berarti tadi dihadiri oleh Bapak Sekjen dari Jawa Barat ya? Iya, dihadiri oleh Tamu undangannya siapa aja Pak? ada Pak Pedi Bupati, Betul. ada Pak Sekda, sekaligus Pak Sekda ini ketua Majelis Pertimbangan. Oh iya betul. PKK ya. Ada Prokopimda, kemudian utusan dari instansi dan lembaga yang lain, SKPD, ada dari yang istimewa, ada dari Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Datangnya di sini ya dia. Ya, betul. Masih ada lagi. Kalau ketua kan waktu pelantikan sama ketua nih, ada Betul. gantian lah. Gak ada jadi sekarang Kang Heri ya yang ada di sini. Nah, saya mau beralih ke Kang Heri. Kang Heri, ini kali pertamanya saya bertemu sama Kang Heri. Kang Heri, apa yang Kang Heri harapkan dari kepemimpinan kamu yang baru ini? Ya, kami Jawa Barat itu mengapresiasi ya, dari mulai proses temu karya, dari mulai proses kemarin pelantikan, pengukuhan, dan hari ini rapat kerja. Jadi apa yang sudah baik kita pertahankan dari pengurus yang lama, yang belum baik kita perbaiki dan menjadikan Karang Taruna Kabupaten Kuningan lebih maju, lebih berprestasi. Dan apa yang dipesankan oleh Pak PJ Bupati, ada satu program prioritas unggulan Adirator ini yang nanti menjadi side project bagi kabupaten kota lain. Itu harapan. Sebetulnya endorsement apa sih yang harus dikasih atau diberikan oleh Karang Taruna pusat maupun pemerintah Pak? Gitu. Kadang-kadang dukungan itu ke pemuda-pemuda desa tuh kadang-kadang sulit gitu loh. Jadi sebenarnya harusnya dukungan itu seperti apa sih yang real, yang konkret tuh gitu Pak? Mangga boleh siapa ada yang mau menjelaskan? Intinya endorse seperti apa supaya Karang Taruna bisa itu. Pemuda-pemudinya tuh gitu. Jadi dukungan yang realnya tuh Pak seperti apa gitu Pak? Ya, terima kasih saya kira ya. Memang dari segi regulasi saya lebih suka menyoroti masalah regulasi Karang Taruna. Dampaknya itu tadi kan Betul ya. ada barrier di situ. Apa buktinya? Kita sekian permenkes keluar, datang lagi yang baru kemudian datang lagi ada RT baru. Nah sehingga di
pertanyaan teman-teman itu jenis kelaminnya apa sih Taruna itu, gitu ya. Ormas kita karena waktu dulu sama Bung Heri hadir, ketua Nasdem itu ngomong Taruna itu ormas ada otsus gitu. Sedangkan dalam undang-undang negara kita itu kalau yayasan bersiar dia usaha undang-undang PT, perkumpulan maksudnya ke ormas, perkumpulan, ya, iya kan? Hanya 3 itu yang mengatur. Nah, kita ini hanya diatur oleh Permensos, bukan undang-undang, ya kan? Dan pakai tadi kan, belum dikaitkan dengan otonomi daerah. SK yang dulu kita Porpur, SK desa oleh kecamatan ya, bukan kecamatan dulu kan gitu ya. Itu Porpur, anak Ferry punya garis komando. Cuk pusat lawan gitu kan. Siapa di belakang lawan gitu ya. Tadi dalam pembukaan tadi kita ini katanya plat merah, iya kan ya? Iya kan? Betul. Tapi dari aspek anggaran itu jelas ya, itu belum itu. Ayam jadi itu dengan kesatuan. Dipotong lah aturan itu dengan SK Bupati, pengurus Erik, Bupati ya, siapapun bupatinya kan dia. Jadi dilemahkan. Sehingga garis komando itu nggak ada kan? Di selanjutnya ormas atau yang sering, saya bukan sih gitu kan ya, mau ngapain gitu ya. Tapi di desa musuh gitu ya, gitu ya. Tapi ini yang diperjuangkan oleh pengurus nasional. Kalau perlu kita sering berantem masalah regulasi belakangannya. Hak hukum sebetulnya, misalnya terpilihlah ketua desa ya, sengaja lain ada saingan karis ya. Kayak Jokowi ketika Ahok kalah, Guru Anies, apa dulu nanti kau bebernya? Tidak begitu, jadi hak hukumnya. Walaupun saya lawan politik di desa, perlu diesakan ke desa. Nah ini supaya kewibawaan antar Taruna secara masif, ini ada wibawa kan selaku organisasi ya. Ada power kekuatan, bargaining position. Ya gitu dan gitu ya. Ini tugas nasional. Kalau terus kita berdebat nih, kayak kemarin seberang bayar ya. Pengurus kabupaten naik kemenangan gua kan, atau ngomong gitu. Tapi ada Permensos saya bilang, peralatannya debat ini harus dengan Permensos gitu ya. Tadi singkat ya gitu kan ya. Iya enggak? Ini penting. Ada garis komando, ini harus diperjuangkan nih. Kalau perlu supaya jangan berdebat, biasa berdebat. Buat mahkamah organisasi negara ya, supaya perdebatan hasil itu diselesaikan oleh organisasi kayak gitu. Karena kalau ini subjektif. Nah, dampaknya tadi kan sulit ada masalah kan gitu ya. Terutama masalah anggaran. Ya. Yang punya perempuan dia belum dieksekusi itu apa lagi? Itu sudah perlu ya. Kayak nama Subang. Iya, aku mau mengeksekusi, nah ya buatnya kan lulusan. Itu kan senjata anggaran. Tapi cari eksekusi pertanyaannya. Kalau mencan, nah tinggal kewibawaan saya kira nasional kita buat lagi usulan, ya kan? Kalau perlu bikin Bapak Taruna Ari Sadikin, boleh, iya nggak? Bismillah apa ya? Supaya ada kebebasan kan ada jasnya udah keren ya. Harus bisa dulu kan. Berarti isi otaknya. berarti kalau begitu pandangan saya Regulasi ya, berarti sampai saat ini antara Karang Taruna sama pemerintah belum ada. Lo nggak ngerti Karang Taruna, lo main tajam-tajam harus ada di KRS. Berarti belum ada reaksi ya, Pak ya? Masih ada ketimpangan berarti ya? Itu kan itu hak kan ya. Betul, harus berjuangkan. Harusnya setuju jadi musuh kepala desa tinggal faktor sosial main karena nggak ada kemana aja ya. Siapa kan orang mau balik bagai kering kan Taruna kemarin sih. Sebenarnya nama itu organisasi plat merah yang beroposisi. Oposisi udah paparan. Iya lah yang pagahan. Ya psikologisnya begitu. Iya enggak? Enggak, yang sering jadi pertanyaan teman-teman di desa itu, apakah karena lalu desa itu ada anggarannya dari desa? Itu pertanyaan sering. Dari desa ada nggak? Maksudnya ada. Karena harus mengatur itu berarti ya. Enggak diundang, musuh desa diundang enam, tadi ya. Iya. Sebenarnya itu kok jadi saya jelaskan terkait itu. Iya, betul. Ya. Bagi Karang Taruna di desa itu sebetulnya kalau Karang Taruna desa dengan pemerintah desa klik ya, klik kan, di setiap musyawarah desa itu ada namanya anggaran yang dibahas oleh masyarakat dengan pemerintah desa. Di dalamnya ada pemerintah desa, BPD, OPM, termasuk Karang Taruna. Karena Permendagri mengatur bahwa lembaga kemasyarakatan desa LKD
itu Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu mengatur bahwa organisasi yang diatur oleh pemerintah, Kementerian Dalam Negeri di desa yang diakui salah satunya adalah Karang Taruna di luar dari LPM, RW dan lain sebagainya. Nah, sehingga Karang Taruna itu mempunyai hak untuk mendapatkan anggaran. Kalau di beberapa kabupaten kota yang lain ada istilah BKUDK, bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan. Relatif nilainya ada yang 1 juta per desa. Nah, kalau di kabupaten kota lain ada istilah P2K atau ada istilah PPI dan lain sebagainya istilahnya. Seperti hari ini, Karang Taruna kelurahan di kota Depok itu dapat 50 juta per kelurahan. Karang Taruna di kota Bandung kelurahannya pernah dapat 100 juta per kelurahan. Ada kalanya di kabupaten kota lain yang dapat 10 juta, ada kalanya yang dapat 1 juta dan lain sebagainya. Itu variatif bagaimana pemerintah kota kabupatennya. Itu yang disubsidi oleh Pemkot atau Pemkamnya. Sementara dari anggaran yang ada di desa seperti dana desa, kalau istilah di Subang ada alokasi dana desa ADD, jadi dana desa itu dari APBN, kalau ADD itu dari pemerintah kabupaten. Nah, itu diatur melalui musyawarah desa. Di ADD itu sifatnya Karang Taruna bisa mendapat bantuan stimulan. Kalau di dana desa sifatnya pemberdayaan. Jadi Karang Taruna itu bisa mempunyai di desa terutama ya, bisa mempunyai sumber anggaran 4 lewat BKUDK, lewat alokasi dana desa, lewat dana desa, dan satu ada istilah POKIR atau aspirasi BPRD. Jadi untuk mengendorse ya, untuk mengendorse supaya teman-teman di desa itu paham. Tadi kalau bicara regulasi, Karang Taruna yang tadinya berkomposisi dengan calon kepala desa, kemudian kalah, kasusnya banyak. Di Subang pun ada Karang Tarunanya kalah nih, ya, dengan kepala desa yang tidak pro dengan teman-teman Karang Taruna, sehingga kepala desa ketika pemilihan lagi nggak mau mengeskakan. Sampai hari ini ada kasus-kasus itu, bahkan ada Karang Taruna itu milih si A di pilkades kalah. Jadi si B, jadi si calon kepala desa ganti harus orang saya. Nah, ini yang disebut tadi oleh Pak Anda terjadi persoalan-persoalan. Tapi kalau dari komandonya kayak zaman KTI dulu, jadi nggak setengah-setengah. Hari ini ADART pun setengah-setengah. Ada sedikit kemajuan dari zaman KTI dulu total menjadi organisasi full, kemudian ke Permen 177 2010 berubah lagi dirinya sekelas, tidak lagi garis komando, tidak ada lagi cerita kabupaten mengeskakan kecamatan, kecamatan mengeskakan desa kelurahan, tapi dikembalikan kepada pembina pembina umumnya di tiap tingkatan masing-masing, terputus akhirnya di situ, sehingga tidak ada garis komando. Jadi hukumnya tidak vertikal, tapi horizontal. Nah, ADART terakhir adalah paling tidak mengembalikan marwah. Sehingga sebelum Karang Taruna itu di SK pengakuan pelantikan oleh bupati, wali kota, camat, kepala desa, ada pengakuan dulu dari organisasi induknya, yaitu satu tingkat di atasnya. Cuma tadi tetap aja walaupun sudah diberikan SK pengesahan oleh Karang Taruna satu tingkat di atas, tapi bupati, wali kota nggak suka, camat nggak suka, kepala desa nggak suka, lurah nggak suka, ada aja kasusnya. Dan ada beberapa kabupaten kota juga yang kemarin mengalami itu, hanya pegang SK pengesahannya dari Jawa Barat, sementara bupati, wali kotanya tidak mau mengeskakan. Nah, inilah persoalan ADART yang muncul. Tadi makanya ya sebagai bagian bahasan kritik Pak Anda, kenapa ini level provinsi harus mengajukan kembali di Temu Karya Nasional untuk lebih menguatkan saja. Kalau mau strategis langsung lawan ya lawan, jadi mengembalikan marwahnya. Tapi mungkin tadi karena koridornya kita menjadi ormas atau menjadi apa istilahnya OKP, bahkan nanti suatu saat bisa jadi partai politik. Karena yang mengaku ketua kabupaten mengeserkan 32 kecamatan, 32 kecamatan mengeserkan ketua kabupaten desa kelurahan, sehingga garis komandonya jelas. Tapi kan tadi kembalilah teman-teman aktivis Karang Taruna di level nasional berpikir agar Karang Taruna tidak kebablasan, tidak kembalikan marwah organisasi seperti partai politik di era reformasi yang sempat kebablasan. Maka ya seperti ini hari ini, dan ADART agak sedikit mengembalikan Pak posisi organisasi, sehingga Kang Momo ketika mau dieskakan oleh bupati, wali kota kemarin masih ada dulu pengakuan dari Jawa Barat, temukannya harus disahkan dulu dari Jawa Barat, SK pengesahan harus dikeluarkan dulu. Nah, ini sedikit mengait
Tapi sebelum ADRT itu muncul, mau dihadiri Jawa Barat, mau enggak, mau di SK pengesahan Jawa enggak, bablas saja langsung dengan bupati wali kota kan gitu. Tapi ada bupati wali kota yang tidak suka kepada calon seseorang yang menjadi ketua tanpa ada SK pengesahan Jawa Barat dan lain, bupati tidak mau mengesahkan, itu lebih parah. Makanya ADRT itu mengatur arah ke sedikit lebih menguatkan organisasi. Kalau itu kan, berarti kalau gitu karena masih ke distract atau terhalang oleh pihak-pihak yang mungkin bisa dibilang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin juga karena Taruna mendapatkan intervensi gitu Pak. Ya, jadi gini, kenapa ADRT itu lahir? Kenapa ADRT itu lahir? Salah satu item yang terpenting adalah supaya organisasi Karang Taruna ini terkait sedikit. Contoh gini kan, dengan adanya ADRT, tidak semua orang punya hak ya menjadi ketua di setiap level masing-masing. Karena ada prasyarat khusus di dalam ADRT dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa ketua kalau di tingkat provinsi atau di kabupaten kota syaratnya ada 2 mutlak, harus pernah menjadi pengurus 1 periode penuh di tingkat tertentu atau pernah menjadi 1 periode penuh di level 1 tingkat di bawahnya. Jadi kalau ada orang baru yang punya duit banyak, ya mohon maaf, kalau pengen maju di Karang Taruna dia harus jalani dulu jadi pengurus 1 periode penuh atau ketua di tingkat bawahnya 1 periode penuh. Jadi tidak bisa satu ketua KPD, Ormas dan lain-lain LSM punya duit, nggak tahu menau tentang organisasi, tapi bisa jadi. Nah di Karang Taruna tidak mengenal itu hari ini. Berarti Karang Taruna harus gitu ya Pak ya, harus punya komitmen ya Pak ya, harus terkapal dulu pernah menjadi kader, aktivis, warga dan tersurat di dalam legitimasi administratif. Berarti Karang Taruna tidak semudah itu ya Pak ya. Tidak semudah. Jadi justru ADRT itu memang masih punya titik lemah, belum total frontal karena kasus-kasus seperti tadi. Paling tidak ketika kepala desa, camat, bupati, wali kota yang tidak serta dengan ketua yang hasil saya ada kait SK pengesahan dari kabupaten kota, dari kecamatan dan seperti itu. Nah, terkait aturan main untuk ketua umum di levelnya masing-masing ada syarat mutlak yang harus dipenuhi itu dulu agar tidak sembarang orang yang tidak ngerti Karang Taruna yang tidak paham tiba-tiba punya duit jadi. Nah, kalau di organisasi lain mungkin, tapi kita ada gaya itu. Jadi yang buat punya banyak uang jangan coba-coba ke Karang Taruna ya. Sebelum masuk di kader di dalam. Betul. Kader di dalam. Tapi mungkin begini Kang Heri, ini pengalaman di desa ya. Kadang-kadang sih yang terjadi sekarang itu di tatanan pemerintahan desa ataupun kelurahan itu ada yang belum paham kaitan dengan Taruna. Betul. Nah ini mungkin masukan buat kamu nih ketua di Kabupaten Kuningan, kita untuk melakukan audiensi atau obrol dengan abdesi. Nah, kalau kita untuk sosialisasi, untuk edukasi kalau Taruna, kalau permesos itu banyak yang tidak paham Pak. Kalau desa itu belum terjadi karena politik ya kan? Akhirnya mandek-mandek program itu bagus banyak program di teman-teman Taruna desa itu cuma terkendala dengan kurang sinerginya dengan pemerintah desa. Berarti sosialisasinya ya Pak? Ya, pengalaman ya Pak. sama kepala desa di kepala desa itu. Saya tambahkan ya, silakan Pak. Ini menarik sekali nih obrolan. Jadi memang harus diagendakan ini. Insya Allah ke depan Karang Taruna Kabupaten akan program ini sudah direncanakan ya. Nanti kita insya Allah beli alatnya Pak. Kalau mau dipinjam sama ini boleh lah. Di Pak banyak saksinya loh Pak. Tapi jangan lama-lama. Jadi aku ya Pak ya. sosialisasi apa? Ya ini. Dulu. Jadi ini menarik sekali menurut saya. Serius. Kawan-kawan. Ini terima kasih nih pencerahan dari rekan-rekan dari provinsi ya, luar biasa. Sekali lagi nih obrolan perlu sekali disampaikan di semua level ya. Itu kan rekomendasi. Tadi itu saya berharap diskusinya itu seperti itu tadi itu. Jadi tidak satu arah. Tadi saya aja yang ngomong. Kalau sekarang Kang Budi kan. Jadi itu berkembang. Kita bicarakan lagi bicara semua akhirnya ya kita sharing ya. Bukan berarti mohon bukan berarti level 1 tingkat di atasnya lebih memahami. Bukan. Ini hanya sharing saja. Itu Pak ini diskusi Pak. Diskusi ya. Dari bawah kan persoalan itu. Ya, jadi menarik. Dari bawah. Tadi seperti yang diceritakan oleh Kang Budi dan Kang
namanya Oh, Kang Dani. Kang Dani, kemudian Kang Adani. Memang kondisi di bawah itu seperti itu memang. Dan saya juga pernah jadi ketua Karang Taruna Desa, ketua Karang Taruna Kecamatan. Mengalami hal itu semua. Ada masih banyak kendala ya Pak ya? Sebenarnya bukan kendala ya. Lalu apa? Chemistry sih sebenarnya, Chemistry. bisa saja ketika si ketua itu walaupun berseberangan tapi di perjalanan bisa mendekati atau apa namanya melobi si kepala desa, bisa saja sebenarnya, bisa saja berbalik tadinya oposisi jadi jadi koalisi. Bapak sudah ada langkah-langkah belum nih? Wah ini Kalau tidak itu, saya mau menyampaikan itu. Jadi tadi juga sudah disampaikan garis besarnya di di Rangke. Kita punya program yang namanya ini sesuai arahan dari provinsi ya. Kita akan jalan-jalan nih ke kecamatan-kecamatan. Bukan untuk apa-apa. bersafari Pak. Safari Ramadan. Safari Karang Taruna. Safari rame itu bawah ya sambil begini. Siap. yang nanti pengumpulan database. Nah itu akhirnya kita mengetahui nih Karang Taruna di kecamatan Keramat Mulia nih pengurusnya aktif nggak nih? Di desa-desanya ada kan? Pasti ada. Cuma persoalannya bisa nggak sejalan nggak nih dengan pemerintahan desa? Nah ini akan kita gali di bawah bukan untuk menyerap aspirasi ya, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Sekaligus kita ingin tahu, biar kenal antara Karang Taruna desa, kelurahan dengan kecamatan dengan kabupaten. Bahkan kalau ada waktu dari provinsi bisa ikutan. Yang sekali-kali kita ikut ke bawah kan untuk mengetahui kondisi di bawah. Itu salah satu program yang ingin saya usung tadi yang disampaikan teman-teman dari provinsi bisa luar biasa, dan ini salah satunya akan jadi bekal saya penyampaian ke bawah ini. Jadi yang saya Kamu nih pertama nih yang di kelurahan nih Kak. Ya kalau di desa itu kan ada dari ADD ya. Nah ini kelurahan yang kendala karena batasnya anggaran kelurahan. Jadi kalau di Subang itu ada istilah BKUDK ya. Bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan. Memang kelurahan itu tidak punya ADD, tidak punya dana desa. Kadang teman-teman kelurahan itu main di pokir di aspirasi juga kadang suka sulit. Karena kelurahan itu spesifik, karena masuknya di APBD. Nah, di Kabupaten Jombang ada di BKUDK khusus posnya untuk Karang Taruna kelurahan. Tapi memang nggak besar kasihan, hanya 1 juta. Kalau di Subang ya, Itu dinas apa Pak? itu masuk ke rekening pemerintah kelurahan, rekening pemerintah desa yang di peraturan bupatikan. Kalau di Subang ya, kalau di Subang. Nah, kalau di kabupaten kota lain apa istilahnya lah? Mungkin nanti kan juga di Cirebon ada mungkin istilah. Nah memang kelemahan di Karang Taruna kelurahan itu tidak punya ADD, alokasi dana desa, dan tidak punya dana desa. Karena desa itu otonom. Kalau kelurahan kan sudah masuk bagian dari ADD. Betul. Jadi menurut bagaimana di kelurahan? Kami di Subangnya ada 8 kelurahan ya. Mereka potensinya memang tidak sekuat dengan teman-teman kelurahan dan teman desa. Tapi kelurahan yang punya zona wilayah industri dan ada pabrik-pabrik, mereka juga suka punya dari situ CSR-nya, sharing usaha di dalamnya dan lain sebagainya. Karena kebiasaan yang menjadi bahan tinggi nilainya itu adalah ketika Karang Taruna desa kelurahan yang ada industri. Biasanya kalau di kalau di Kuningan mungkin ada beberapa desa yang punya industri apa. Kalau kelurahan itu jarang yang ada industri kan. Makanya kalau di kita tuh ya di tingkat kelurahan tuh ya kita ada kegiatan terkait penanganan bank sampah. Ada berjalan di kita aja di Cibubur, kelurahan Cibubur tuh udah ada sekitar 4 tahun, 5 tahun tuh. Kan itu dananya dana swadaya aja. Jadi dari hasil distribusi yang dikelola oleh Karang Taruna, jadi mandiri gitu kan. Ini juga teman-teman banyak yang melakukan seperti itu. Saya kira tadi sudah banyak dibicarakan terutama kaitan dengan regulasi upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Kuningan itu mengenai posisi keberadaan teman-teman Karang Taruna desa itu sudah mulai terarah, karena di periode sebelumnya itu sudah mulai didorong untuk membuatkan regulasi yang berupa Perhub, hanya memang prosesnya masih bergulir, belum selesai. Mudah-mudahan nanti di periode sekarang di pemerintahan Kang Gungu itu bisa diselesaikan minimal secara regulasi itu punya minimal Perhub lah. Nah, artinya ketika sudah ada regulasi maka
tugas kita adalah melakukan sosialisasi, karena kita tidak cukup aturan itu disosialisasikan hanya ke Karang Taruna, tapi kita juga harus ke pemerintah daerah, karena pengalaman posisi komunikasi ketika kita meminta komunikasi ke tingkat tataran di bawah kita, misalkan tingkat kecamatan, ini ada kendala gitu. Karena memang ya saya kira kita masih harus saling memahami mengenai masalah regulasi. Lalu kaitannya dengan endorse, bagaimana supaya teman-teman di desa supaya bila tertarik menjadi pengurus aktif di Karang Taruna, dengan situasi kondisi di wilayah masing-masing itu tentu berbeda, baik secara kultur, politik juga pasti berpengaruh. Minimal ada kemauan dari teman-teman di pemuda-pemuda di desa untuk aktif. Lalu bagaimana peran pemerintah desa itu bisa mengakui keberadaan Karang Taruna. Ini tidak hanya sebatas logo di reklame di papan desa, ya LKD, tapi harus diakui keberadaannya. Mengakui keberadaan Karang Taruna desa itu tidak hanya terbatas pada support anggaran. Desa itu banyak program, ini melibatkan Karang Taruna desa, entah itu di musyawarah atau di musyawarah ataupun program-program lain yang memang saya kira itu bisa dilaksanakan oleh Karang Taruna desa. Lalu bagaimana supaya memecah kebuntuan ini mengenai pengakuan dari segi anggaran? Saya kira ini pengurus Karang Taruna desa ini harus bisa berkomunikasi dengan baik, selain dengan kepala desa, tentu harus dengan aparat desa. Memang tahu betul secara regulasi bagaimana kita bisa mengejar supaya kita bisa mendapatkan support anggaran. Kita tidak hanya terpaku komunikasi dengan kepala desa, bisa dengan sekretaris desa, dengan bendahara desa. Mana sih kode-kode rekening yang bisa kita akses untuk berlangsungan Karang Taruna di tingkat desa? Saya kira itu karena memang ketika sekalipun kondisi di desanya karena ada histori politik yang tidak baik, mungkin antara ketua terpilih dengan ketua desa, ini harus ada penenangan. Pengalaman saya, karena saya pun ketika posisi sekarang di sekretaris kabupaten, saya pun sama di desa, di kecamatan, memposisikan sebagai penengah. Artinya kita tidak bisa terus mandek, istilahnya apa ya, berdiam diri berlama-lama, istilahnya terus berkonflik dengan pemerintah desa dengan alasan kita tidak diberikan anggaran. Tapi ada cara-cara lain yang memang kita bisa komunikasi lebih intens supaya ya kita minimal diakui keberadaannya, tidak hanya dari segi anggaran saja. Nah, sambil menunggu regulasi. Ya bapak-bapak, oke, kelas sebelum kita break ini ada satu pertanyaan singkat dari saya. Berarti yang salah itu human or government? Yang dijawab dulu pertanyaan satu ini. Kembali lagi di Ornet, obrolan tunanetra, obrolan fleksibel, obrolan santai dan gitu ya. Melanjutkan tadi sedikit, Pak, mengenai human or government, berarti secara apa ya, pandangan saya memang masih ada ketimpangan atau ada permasalahan walaupun mungkin tidak besar gitu. Cuman berarti memang yang saat ini yang harus fokus itu kepada manusianya, kepada pemerintahnya, atau memang sama-sama harus diperbaiki gitu. Oke, terima kasih Kak Dani ya. Jadi sebenarnya ini persoalan komunikasi ya. Tuh, jadi miskomunikasi Pak ya? Ya, miskomunikasi. Sebenarnya Warung bakso Sukomoro 100% daging sapi asli itu bisa dikomunikasikan. dari Wonogiri sampai Kuningan asri. Apa yang kita inginkan, apa yang program Ada di samping Indomaret Kelapa Gunung. Hayu bergabung. saja dengan pemerintah. Jadi sebenarnya Present Collaboration DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Kuningan dan Karang Taruna Kabupaten Kuningan. termasuk kita tidak menyalahkan Karang Tarunanya. Betul. Jadi di semua level
kepengurusan itu tinggal kita bagaimana menata komunikasi, pola komunikasi yang baik dan benar dengan pihak yang ingin kita komunikasikan. Karang Taruna Desa dengan tentunya dengan pemerintahan desa, lebih khusus kepada kepala desa atau Pak Guru, komunikasi dibangun yang baik, jangan sampai ketua Karang Taruna dengan kepala desa malah bertolak belakang. Nah, ini permasalahan yang klasik sebenarnya, klasik, dan sebenarnya ini bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Cuman mau atau tidak ya? Nah, itu. Jadi termasuk keluhan berikutnya di kecamatan tidak ada anggaran, termasuk di kelurahan tidak ada anggaran. Bahkan di desa yang ada DD ada ADD, Betul. sering saya mendengar keluhan tidak dikasih anggaran kan. Nah, ini persoalan yang klasik. Ini bisa diselesaikan sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu arahan dari kalau kita menunggu dari hasil raker Karang Taruna Provinsi. Nanti akan keluar PO ya kan ya, peraturan organisasi, dan ini akan menjadi bekal untuk Karang Taruna Kabupaten jalan-jalan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Amin. Nah, selanjutnya kita juga akan mendukung pemerintahan Kabupaten Kuningan, dan kita akan dorong regulasi di tataran lokal Kuningan, seperti beberapa Karang Taruna daerah lain, terutama tetangga ada dari Karang Taruna Kabupaten Cirebon itu sudah muncul, sudah terbit Pergub ya, Pergub tentang Karang Taruna. Nah, Kuningan mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ke depan ini bisa tercapai. Insya Allah, salah satu program saya itu seperti itu. Jadi tidak ada persoalan yang kompleks ya, tinggal komunikasi saja. Berarti mudah-mudahan komunikasinya lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi dari atas sampai bawah ya, Pak ya. Nah, dalam waktu dekat ini program apa yang akan direalisasikan setelah raker ini? Oh iya, terdekat kita akan insya Allah habis Lebaran, karena raker baru selesai sudah dilaksanakan, sambil menyusun hasil raker tadi kita akan safari. Tadi sudah disampaikan ke kecamatan-kecamatan, kita kumpulkan ketua-ketua desa, apakah per 2 kecamatan, apakah per wilayah. Kalau per wilayah tidak mungkin kayaknya terlalu banyak ya. Jadi kita ambil syukur-syukur bisa per kecamatan saja, ada 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Kita akan cross check pendataan Karang Taruna di tataran bawah ya, di level bawah. Mudah-mudahan ini tercapai, dan itu saya sangat menunggu momentum itu. Berarti kamu akan turun langsung ya? Oh iya, insya Allah. Mudah-mudahan doakan saja. Amin. Sehat, ada rezekinya, dan komunikasi saya dengan pemerintah Kabupaten Kuningan terbangun dengan baik. Mudah-mudahan kepemimpinan kamu juga kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya, sudah baik ya Kang ya. Nah, saya mau membahas sedikit keterkaitan antara Karang Taruna dan tunanetra ya Pak ya. Kang Budi sudah berapa lama di Karang Taruna? Dari keputusan kemarin, Pak. Oh, dari tahun kemarin sudah ada. Itu Kang Budi dulu kenapa pengen masuk ke Karang Taruna? Ya justru karena awalnya dari perwakilan dari penyandang disabilitas, karena saya tunanetra gitu ya. Tapi saya ke depan berharap ya disabilitas juga bisa akomodir gitu. Oleh Karang Taruna. Tapi harapan Kang Budi sendiri untuk Karang Taruna apa kepada kita disabilitas? Ya pertama saya mengapresiasi untuk kepengurusan Karang sekarang tuh sangat peduli terhadap penyandang disabilitas. Jadi care terhadap disabilitas, dan mungkin nanti ada program-program untuk penyandang disabilitas. Dan ini tidak hanya untuk tunanetra saja, tapi semua disabilitas itu bisa terakomodir di Karang Taruna Kabupaten. Karena bagian dari program kepemudaan, ya kan, karena banyak penyandang disabilitas yang mempunyai potensi, dan itu diharapkan bisa menggali potensi yang ada di Karang Taruna gitu. Berarti memang Karang Taruna mengakomodir semuanya kan ya, kita disabilitas, juga yang masyarakat terus. Nah, kalau di tunanetra sendiri itu yang pemuda-pemudinya itu banyak nggak sih kan? Banyak ya. Itu mungkin bisa masuk ya keanggotaan. Siap. Ya kamu ya bisa nggak sih masuk bertambah lagi nih disabilitas nih selain tunanetra mungkin ya? Yang pasti berusia 13 sampai berarti ada range umurnya ya? Iya. Oh gitu. Sampai kalau pemuda sampai 45 tahun.
Di Institut Pemuda itu 45. Iya. Walaupun sudah menikah. 13 dari sampai 45 ya. Oh gitu, berarti kenapa? Itu yang namanya warga. Secara setelah somasi 13 sampai 45 adalah otomatis Indonesia itu adalah warga Karang Taruna. Itu warga Karang Taruna itu yang diurus. secara setelah somasi. Walaupun berlatar belakang apapun ya Kang ya. Di ADART diatur bahwa kepengurusan itu, contoh kabupaten itu ketua itu bisa sampai dengan usia 50, nasional bisa sampai ke seperti itu. Nah, kalau Karang Taruna Desa ketua itu dibatasi umurnya hanya sampai ke 35. Kalau ada pembatasan. Ya, nah ADART itu dalam kerangka memperbaiki tatanan di organisasi. Kalau yang 13 sampai 45 itu adalah warga. Secara setel somasi, jadi seluruh anak bangsa, seluruh anak muda yang usia 13 sampai 45 adalah warga Karang Taruna se-Indonesia. Seperti itu perlu Bisa dihitung jumlahnya. Tapi kan tadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, Kang Mumu, apa ya namanya, pesan-pesan untuk pemuda-pemudi agar lebih apa ya, kepada apa ya, Karang Taruna gitu, lebih perhatian lagi Karang Taruna itu seperti apa, Kang Mumu? Pesan-pesan ya. Iya, untuk pemuda-pemudi di sana, di luar sana. Di desa-desa. Iya betul, tentunya di desa-desa karena kita menitikberatkan di situ. Ya, saya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan kebetulan didampingi oleh pengurus provinsi. Saya mengajak kepada para pemuda-pemudi yang ada di desa-desa dan kelurahan, mari beraktiflah di organisasi, terutama di Karang Taruna. Karena jelas Karang Taruna di setiap desa itu ada. Di depan balai desa bisa kita lihat ada plang, berbeda di situ. Karang Taruna, Nafta, ATM, BPD, UI ya. Dan Karang Taruna itu masuk dalam LKD, Lembaga Pemasyarakatan Desa, selevel dengan RW, LPR, PKK gitu ya. Jadi saya sangat sayang sekali ketika anak-anak muda di desa itu tidak aktif. Betul. Karena kita ketika ke depan nanti pasti akan kembali kepada masyarakat. Jadi sayang ketika ada organisasi tidak dimanfaatkan untuk kita mengaplikasikan diri di organisasi itu. Mungkin itu. Mohon maaf nih Pak Sekjen. Jadi kita ada lupa. Siap Kang. Saya juga harapkan begini ya Pak. Kebetulan ada dari Provinsi Jawa Barat juga, dan saya juga nanti mungkin untuk khusus untuk Pertuni juga saling melaporkan ke Provinsi Jawa Barat kan hari gitu ya. Jadi supaya sinkron dari tatanan pusat ke provinsi sampai ke daerah gitu. Jadi ada program untuk penanganan disabilitas. Dan saya harapkan untuk kabupaten lain juga sama gitu kan. Jadi nanti tiap tatanan, tiap tingkatan itu kita bisa bersinergi dengan disabilitas. Dan sedikit informasi ya, hari ini pengurus Jawa Barat juga ada satu pos anggaran yang akan kita arahkan untuk melakukan proses berkumpul dengan seluruh stakeholder di level provinsi. Nanti saya habis dari Kuningan, pada saat nanti posko anggaran itu akan kita serap, saya akan mengingatkan ketua tidak hanya unsur PSKS saja yang ditampilkan, tapi teman-teman daripada PPD, teman-teman daripada PPDI juga akan dilibatkan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Kalau kemudian nanti saya sampaikan ke ketua, pada saat forum rapat itu, ya paling tidak PPDI dan PPD di level provinsi kita undang Siap. untuk duduk bersama. Siap. Alhamdulillah. Kang Budi ada tambahan lagi? Cukup. Alhamdulillah. Luar biasa nih Kang Dani ya. Kenapa? Kami di bulan Ramadan, akhirnya kita bisa bersinergi lah sampai tanam ke provinsi. Mungkin nanti urusan juga bisa disambungkan gitu ya kan. Terima kasih Kang Arif. Saya tambahkan ya, Boleh silakan Pak. harapannya bahwa sejatinya bahwa harus kita raih ya. Titik tolaknya adalah dari sisi manusianya, sisi orangnya. Kalau kelembagaan tanpa orangnya yang nyupir, ya, supir itu kan perlu SIM, ya kan? Perlu pengetahuan, perlu banyak. Intinya adalah bahwa kita perlu belajar banyak, teman-teman di level desa terutama, ajak deh sekali-kali keluar dari desanya, dari habitatnya gitu ya, keluar lihat pandangan
karang taruna yang sudah maju, sudah punya kreativitas gitu ya. Kita lagi soal melibatkan dan melibatkan, tapi melibatkan. Libatnya 4 ada cerdas. Jadi kalau kita punya lambang ini, dimaknai filosofinya luar biasa. Aditya cerdas, kemudian karya ya. Aditya karya Mahasiswa Yoga, yang punya karya, punya produk. Dia berpikir produktif, terus menurut dia saat. Kemudian apalagi Mahatma itu sebenarnya yang baik gitu. Kecenderungannya yang baik gitu, bukan destruktif gitu. Kecenderungan, nah artinya harus punya ilmu ke kanan, gitu kan? Punya ilmu ke kanan. Kemudian Yoda, dia pasti pada titik terus menerus gitu ya, tidak ada berhentinya, sustainable, berjuang terus sampai dia susah. Inilah karang taruna. Mudah-mudahan yang bapak-bapak makan jadi contoh ya Pak ya. Ya walaupun karakteristik pemuda-pemudi di setiap daerah saya yakin masih berbeda. Yang terpenting mudah-mudahan kemauan, keinginan para pemuda dimanapun berada lebih bisa dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga wadahnya mau mendukung pemuda-pemudi yang mungkin masih kebingungan apa sih yang harus saya lakukan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan juga seluruh aspek dari atas sampai bawah bisa bersinergi gitu ya Pak ya, bapak-bapak ya. Tadi juga saya mengutip sedikit bahwa kata Kang Heri ingin mengembalikan marwah bahwa kebersamaan, kekeluargaan, kesederhanaan ya Pak ya bisa menyatukan kita semuanya ya Pak ya. Karena di Karang Taruna juga berlatar belakang beda-beda ya Pak ya. Ada yang pejabat, ada yang mungkin juga ada yang sebagai pedagang gitu ya Pak. Tapi ketika kita ada di satu naungan di Karang Taruna, kita semua sama ya Pak ya. Itu yang marwah mungkin yang Bapak ingin kembalikan ya Pak ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya berharap Karang Taruna khususnya di Kabupaten Kuningan lebih maju lagi, sukses lagi, dan pemuda-pemudinya berkreativitas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, barangkali ada closing statement dari bapak-bapak, perwakilan silakan. Saya kasih waktu sedikit. Dari Jawa Barat, kami pengurus Karang Taruna Jawa Barat mohon doa restu pada seluruh aktivis, kader, pengurus dan warga Karang Taruna yang ada di Kabupaten Kuningan. Insya Allah bulan bakti Karang Taruna tingkat nasional untuk tahun 2024 Jawa Barat akan menjemput bola menjadi tuan rumah, mendatangkan 38 provinsi se-Indonesia. Amin. Ada lagi tambahannya? Ya, terima kasih nih kepada Puri. Insya Allah kita siap berkolaborasi dengan kami. Amin. Apalagi didukung oleh Karang Taruna Jawa Barat dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran pencerahan untuk kita semua di Kuningan. Insya Allah Karang Taruna ke depan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dalam arti kita ingin mengembalikan marwah ke level yang benar-benar Karang Taruna. Itu saja mungkin. Alhamdulillah, amin. Barangkali yang masih ada? Atau cukup sampai di sini? Alhamdulillah, amin. Saya juga mewakili DPC Pertunian Kabupaten Kuningan. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak semua yang ada di sini. Karang Taruna khususnya sudah memberikan waktu saya untuk ngobrol-ngobrol santai, bapak-bapak ya. Jangan kapok ngobrol sama Pertuni, sama orang tunanetra. Semoga Pertuni jadi Fortuna. Amin. Alhamdulillah, sahabat teman-teman semuanya. Akhirnya kita di penghujung acara. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lagi, ada obrolan-obrolan santai berikutnya. Pokoknya sampai ketemu lagi di Onet obrolan tunanetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman.